ada di tempat ini yang pernah merasa putus asa dan pernah berpikir untuk ingin bunuh diri? Atau berapa banyak saudara pernah berpikir, kenapa sih saya harus ada di dunia ini? Hidup di dunia ini kan tidak enak. Hidup di dunia ini kan penuh dengan pergumulan kesulitan. Kenapa sih saya kok ada di dunia ini? Dunia semakin jahat, dunia semakin kejam, keadaan semakin tidak menentu, membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa aku ada di dunia ini? Tapi pujian yang kita naikkan dari awal sampai akhir berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, adakah saudara yang mengalami hidup yang terlalu berat rasanya? Padahal kita sudah percaya Yesus, padahal kita orang Kristen. Tapi pernahkah orang Kristen merasa hidupnya terlalu berat, bahkan berpikir, kenapa saya ada di dunia ini? Kalau saya akhiri hidup saya, mungkin adalah solusi yang terbaik. Pujian kita berkata, di waktu susah, waktu sedih, Dia ada bagiku. Tapi betul kepujian itu hidup dan engkau alami. Di waktu susah Dia ada. Di waktu suka Dia ada. Dia membuatku tersenyum, Dia membuatku tertawa, Dia membuatku bahagia. Tapi betulkah itu kita alami sebagai orang percaya? Atau mungkin sebaliknya, bagaimana saya mau tersenyum? Ini beban terlalu berat. Tapi realita Tuhan adalah realita yang mengubah duka menjadi suka. Itu realita Tuhan. Kalau engkau belum mengalami duka berubah menjadi suka, engkau belum mengalami realita Tuhan. Tuhan itu adalah nyata. Tuhan itu bukan sekedar dongeng, Tuhan itu bukan sekedar kata orang, tapi Tuhan itu nyata, Dia realita, bisa kita alami. Yang membuat kita gagal dalam kehidupan adalah ketika kita tidak mengalami tentang Tuhan. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi tidak alami tentang Tuhan. Di situ kegagalannya. Semua orang ingin diberkati, semua orang ingin kaya, semua orang ingin sukses, semua orang ingin hidupnya berjalan dengan mulus. Semua orang menginginkan apa yang kuinginkan, ingin tercapai. Semua orang menginginkan itu. Semua orang ingin doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Doanya apa? Tuhan, aku ingin kaya. Inginnya doanya langsung dijawab. Tuhan, aku ingin punya rumah, aku ingin punya uang banyak, aku ingin rekeningku penuh. Tapi apakah dengan engkau berdoa seperti itu langsung simsalabim, langsung jadi? Bahkan mungkin 10 tahun, 20 tahun engkau tidak alami juga. Bahkan engkau sudah berdoa sungguh-sungguh untuk itu. Amin. Saudara doa, Tuhan, aku butuh uang 1 miliar. Berapa banyak saudara yang yakin 1 tahun berdoa, dalam 1 tahun ini 1 miliar masuk rekening saudara?
tidak semudah itu. Walaupun Allah sanggup melakukan mukjizat, tetap tidak semudah itu. Amin. Israel dari Mesir ke tanah perjanjian seharusnya berapa hari? Seminggu. 4 hari. 11 hari. Tuhan buat mereka berputar-putar di padang gurun berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Seharusnya 40 hari. Seharusnya hanya 40 hari, tapi Tuhan buat mereka berputar-putar sampai 40 tahun lamanya. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kami ingin cepat-cepat masuk ke sana. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, kamu belum layak. Seharusnya ke sana itu dekat, hanya butuh 40 hari. Tapi karena saya lihat kamu belum pantas untuk 40 hari. Yang pantas bagimu adalah 40 tahun. Tuhan buat mereka berputar-putar 40 tahun baru sampai di tanah perjanjian. Kalau engkau minta uang 1 miliar, Tuhan akan kasih. Kalau Tuhan merasa engkau bisa dipercaya dengan uang 1 miliar. Amin. Amin. Tapi kalau untuk Salomo 1 miliar, Tuhan bilang jangan dulu. Tidak pantas siaran. Saudara, banyak orang berpikir tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang enak, hal-hal yang gampang dalam hidup ini. Padahal hidup ini kan tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak segampang yang kita pikirkan. Walaupun kita punya Tuhan yang besar, Tuhan pembuat mukjizat ada di dalammu, bukan berarti hidup ini gampang. Betul tidak? Terus apa dong gunanya Tuhan yang hebat membuat mukjizat ada di dalam kita? Tidak segampang yang kau pikirkan. Amin. Amin. Siapa yang tidak ingin mukjizat terjadi dalam hidupnya? Semua kita merindukan mukjizat. Tapi apakah mukjizat selalu terjadi dalam hidup saudara? Walaupun saudara doa dan doa dan doa, hidup itu tidak selalu mudah. Sebenarnya ada satu hal yang Tuhan inginkan dari kita yang kita tidak pernah peduli tentang itu dan kita cuek. Kita hanya menuntut Tuhan dan menuntut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu hanya menuntut, tapi kamu tidak pernah tahu siapa kau di dalamku. Kalau kau di dalamku, kalau kau masih di luar aku, itu lebih bahaya lagi, kata Tuhan. Maksudnya ngerti? Orang yang di luar Tuhan, orang Kristen di luar Tuhan, dia bilang, Bapa, aku menyembah Engkau. Ya Aba, Bapa, berdoa Bapakku di dalam surga. Bapa di surga bilang, kamu anak siapa? Kamu panggil aku Bapa. Aku gak pernah merasa kamu anakku. Ngeri gak? Semua orang Kristen kan berdoa panggil dia Bapa. Kenapa? Karena ajaran Kristen mengajarkan panggil dia Bapa. Tapi apa segampang itu? Engkau lahir di keluarga Kristen, engkau menjadi orang Kristen, engkau bertambah besar, engkau menjadi orang Kristen, diajarkan di gereja, panggil dia Bapa. Lalu kita bilang, Bapa, berkati aku. Bapa di surga bilang, kamu anak siapa? Aku tidak pernah merasa melahirkanmu. Lalu dia cari di lemari di surga. Loh, gak ada akte lahirmu di sini. Coba lihat dulu di dunia. Oh, ada. Tetapi di keluarga dunia. Tapi keluarga kerajaan Allah, kita belum punya akte lahir. Saya yakin ada banyak orang Kristen ada di luar Tuhan, tapi dia berkata Bapa
Dia ngaku-ngaku dia anaknya, tapi sebenarnya Bapa di sorga tidak ngakuin dia anaknya. Kira-kira ada nggak di sini? Ada. Saya yakin itu ada di sini. Semoga tidak saya, Tuhan. Bilang sama-sama. Saya itu. Iya loh saudara, ini realita, ini realita. Orang Kristen tanpa perdebatan, dia lahir, dia Kristen, dia bertumbuh jadi, dia besar jadi Kristen. Tapi dia tidak mengerti tentang kekristenan, itu tandanya dia bukan anak. Engkau hanya punya KTP-mu Kristen, tapi sebenarnya engkau bukan anak Allah. Sekalipun orang lain berkata ke Kristen, panggil dia Bapa, tapi Bapa tidak pernah memanggil engkau anak. Tuhan tolong kita, amin. Artinya apa saudara? Kekristenan itu tidak segampang yang kau pikirkan. Kekristenan itu bukan sekedar punya agama. Tidak segampang itu. Sekalipun orang itu dia rajin setiap minggu ke gereja, itu bukan jaminan bahwa engkau sudah jadi anak dan dia Bapa. Rutinitasmu tidak bisa menjamin di sana. Tidak bisa. Amin? Nggak bisa. Mau siang malam di gereja ini jungkir balik berdoa. Itu bukan jaminan. Mau main musik, mau pelayanan semua. Itu bukan jaminan. Enggak ada ayatnya di firman Tuhan. Kalau engkau pelayanan dan kalau engkau berdoa 24 jam setiap hari kamu diangkat jadi anak. Ada ayatnya? Tunjukkan sama saya kalau ada. Enggak ada ya. Masih banyak orang Kristen di luar Tuhan. Saya berdoa Tuhan tolong kita. Amin. Masih banyak di luar Tuhan. Itu yang di luar Tuhan. Kalau yang di dalam Tuhan, ya dia sudah ngakuin kita anaknya. Kita panggil Bapa, dia bilang, oh ya. Aku mantap menjawab, memang aku adalah Bapamu karena kamu sudah kulahirkan. Amin. Amin. Kapan dilahirkan? Ketika engkau menangkap sesuatu, ketika percaya Yesus. Firman Tuhan berkata, engkau dilahirkan dari atas. Amin. Itu adalah proses engkau berpindah dari tidak anak menjadi anak, karena engkau dilahirkan dari sorga. Sejak itu engkau memanggil dia Bapa. Tapi kan anak kan harus bertumbuh, betul tidak? Kristen dari dulu ada orang yang jadi Kristen dia sudah puas. Akhirnya apa? Dia tidak pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya. Siapa di sini yang Kristen? Kristen itu hanya ada dua. Kristen yang berkemenangan dan Kristen yang kalah. Kristen yang berkemenangan, dia nyanyi di waktu susah kau ada. Dia membuatku tersenyum, dia membuatku tertawa, dia membuatku bahagia. Kristen yang mengalami Tuhan, realita Tuhan dalam hidupnya. Saudara,
Banyak nggak orang Kristen tanpa doa setiap hari? Banyak. Wah. Ya, banyak sekali Bu. Saya kira tidak ada di sini Kristen yang 1 tahun, baru 1 tahun. Sudah puluhan tahun semua. Pertanyaannya, pernahkah engkau setiap hari menyediakan waktumu untuk berhubung dengan Dia, berdoa, baca Alkitab, merenungkan tentang Dia, dan mentaati apa yang Dia mau? Pak, itu bukan fokus saya, Pak. Fokusmu apa? Fokus saya itu ingin cepat kaya. Fokus saya itu ingin kerja, kemudian cepat kaya. Saudara pernah baca di Alkitab anak muda yang kaya? Dia bilang, lumbungku ini sudah penuh, saya baru panen, lumbungku yang sini sudah penuh, kemudian semua lumbungku penuh. Terus apa lagi yang saya inginkan? Saya punya harta sudah penuh semua. Tuhan bilang apa? Anak muda, malam ini nyawamu saya ambil. Buat apa itu semua? Kita mengejar uang, kita mengejar kekayaan, kita mengejar kemauan. Itu semua fana, itu semua sementara. Bukan kita tidak perlu itu. Tapi tahukah saudara berapa banyak orang mengejar itu sampai melupakan tentang Tuhan? Pak, saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan hamba Tuhan. Jadi saya tidak perlu doa setiap hari, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu melakukan firman Tuhan. Ada ayatnya? Hanya untuk pendeta? Barang siapa menjadi anak, dia harus taat kepada bapaknya. Sejak kita dilahirkan jadi anak, kita sedang punya ikatan perjanjian dengan Bapa. Mau setia, mau taat, mau menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Tujuan kekristenan hanya satu, menjadi serupa dengan Yesus. Pak, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan lulusan sekolah teologi, saya hanya seorang petani. Tapi kita punya tujuan yang sama, menjadi seperti Yesus. Sebenarnya Tuhan itu tidak ingin lihat kita susah. Bilang sama sebelahmu, Tuhan tidak ingin kita susah. Tuhan tidak ingin lihat kita susah. Dia Bapa yang baik. Amin. Amin. Tuhan pernah bilang, Bapa
di dunia ini, kamu bapak di dunia ini, kalau anakmu minta roti, ada yang pernah kasih kalajengking? Yesus pernah bilang begitu, kamu kan orang dunia, bapak di dunia ini, kalau anakmu minta roti, kamu kan gak pernah kasih kalajengking. Pasti kamu berusaha supaya anakmu dapat roti. Itu bapak yang jahat, kamu bapak yang jahat, kata Tuhan. Bapakmu ini bukan bapak yang jahat. Bapak yang jahat saja tidak kasih kalajengking untuk anaknya. Bapakmu ini bapak yang baik. Amin. Saya berdoa saudara, mulai malam ini hidupmu diubahkan. Hidup setiap kita diubahkan. Saya berusaha menangkap hati Tuhan. Bila ini tidak perlu juga tidak apa-apa. Menangkap isi hati Tuhan. Saudara, kita ini terlalu banyak menuntut Tuhan. Betul nggak? Kita ini tidak pernah menuntut diri sendiri. Nuntut Tuhan terus. Minta ini, minta ini. Haleluya. Ingin ini, ingin itu, semua. Tapi Tuhan bilang, bukan aku tidak mau kasih, tapi kamu belum layak kalau aku kasih. Bukan aku enggak ada stok, ada stok. Di surga ada banyak stok yang kau butuhkan, ada di sini. Aku tahu kamu jungkir balik tiap malam berdoa minta. Bukan aku tidak ada stok, bukan aku tidak mau. Tapi kau belum layak. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bro, kata Tuhan. Bukan telingaku kurang tajam mendengar doamu teriak setiap. Bukan telingaku kurang tajam. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan aku adalah dosa dan kejahatanmu. Seandainya kita tidak berdosa dan tidak jahat, kira-kira dia dengar doa kita? Kira-kira tangannya terulur buat kita? Kalaku bukan itu. Bukan itu juga. Asalku Cari hidup suci, tidak turun dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Dalam bahasa yang lain, Kau Tuhan pasti dengar doa. Saudara, lagu ini mengatakan, kalau aku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan, Engkau pasti dengar doa.
Yakin nggak dengan kata-kata ini? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan telinganya kurang tajam, bukan tangannya kurang panjang menolong, tapi dosa dan kejahatanmu yang menjadi pemisah antara aku dan engkau. Kita kan taunya hanya menuntut dan menuntut. Ketika tuntutan kita nggak disediakan sama Tuhan, kita ngomel, Tuhan. Siapa kita ini kok ngatur Tuhan? Itu enggak. Sebenarnya nggak usah kita minta. Kalau kita hidup seperti yang Dia mau, Dia cukupkan semua. Matius 6 ayat 33. Sama-sama katakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau butuhkan ditambahkan. Ditambahkan. Kalau ditambah berarti apa? Bonus. Sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang apa? Di atas berbicara tentang kekhawatiran. Mereka mencari, semua bangsa mencari, tapi Tuhan bilang, kamu harus beda dengan mereka. Mereka mencari dan mencari. Tuhan bilang, kalau kamu seharusnya beda. Bedanya apa? Kamu tugasnya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kamu tidak perlu cari, ditambah. Ngerti? Saya merasa Tuhan itu terlalu sayang sama kita. Dia terlalu cinta sama kita. Kita yang kadang-kala tidak tahu diri. Kita yang tidak mengerti. Kita hanya nuntut dan nuntut dan nuntut. Jadi kalau doamu tidak dijawab oleh Tuhan, jangan marah. Jadi kalau pergumulan hidupmu tidak kunjung selesai, jangan marah. Engkau harus lihat diri, sudahkah engkau seperti yang Dia ingini? Semua yang kita inginkan Dia bisa sediakan. Firman Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki seisi dunia ini tetapi jiwamu binasa? Amin. Money is not everything. Amin. Amin. Kekayaan is not everything. But everything is the kingdom of God. Segalanya. Kaulah segalanya di dalam kita kan pintar nyanyi lagu itu. Betul tidak? Siapa yang tidak bisa lagu itu? Siapa segalanya buat kita? Jesus is everything. Dia segalanya. Bisa engkau buktikan bahwa Dia segalanya bagimu? Salah satu bukti kalau engkau bangun pagi seharusnya Dia engkau cari dulu, bukan HP-mu, bukan yang lain. Amin. Kalau segalanya, Tuhan tolong. Kalau kita belum bisa menjadikan Dia segalanya, kita belum. Terserah saudara. Yang penting saudara sudah ngerti maksudnya. Amin.
Life is not simple. Wih. Tambah kosakatanya. Oh Tuhan tolong kita. Amin. Amin. Tuhan ingin bawa kita berlari, tapi kadang-kadang kita tidak mau, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Kita ingin, ku ingin tetap di sini. Tuhan bilang, ayo lari sana. Ku ingin tetap di sini. Gak mau diajak jalan sama Tuhan. Gak enak. Enak gak jalan sama Tuhan? Enak. Ketika Tuhan mengubah air jadi anggur, masih ingat ceritanya? Ya. Ketika ada sebuah pesta, kehabisan anggur, kemudian pemimpin pesta bilang apa? Bawa sini anggur. Kemudian di belakang, sudah nggak ada anggur. Terus dikasih, ini air ini bawa ke sana. Diminta anggur yang bagus, sudah nggak ada anggur, adanya air, bawa air ini. Pesta yang sakral seperti itu, kalau tidak ada anggur, hancur. Tapi berani bawa yang bukan anggur, habis orang itu. Kamu nggak menghargai ini pesta adat Batak. Hula-hula bisa marah ya. Tapi tahukah saudara, kenapa dia bawa air? Dia taat. Ketika dia taat, dia bawa. Ketika dia kasih, dicicipi. Ternyata air yang tadi sudah berubah jadi anggur. Amin. Kapan berubah jadi anggur? Ketika dia taat. Musisa terjadi. Amin. Bisa nggak orang ini? Kamu kok suruh saya? Kamu sedang mempertaruhkan nyawa saya. Gimana kalau saya ditempelin di situ? Kalau dia bilang yang lain aja, dia pergi pulang ke rumah. Dia alami mujizat kan? Tapi dia percaya. Make me miracle. Amin. Lalu dia terjadi mujizat. Amin. Kekristenan itu berjalan dengan iman. Saudara ingat Abraham? Anak satu-satunya, anak yang dia cintai. Nunggu punya anak yang namanya Ishak berapa tahun? Setengah mati menunggunya sampai dia selingkuh sama, saking gak sabarnya. Ingin janji Tuhan segera digenapi. Dikirain Abraham dengan caranya sendiri. Lalu dia tidur sama Hagar, lalu punya anak. Dia berpikir, kan Tuhan bilang keturunanku akan banyak, ini udah tak bikin keturunan. Tapi Tuhan bilang, jangan dengan caramu, sabar. Bilang di sebelah, Tuhan bilang, ketika kamu gak sabar, berarti kamu orang percaya. Karena betul nggak? Sebenarnya itu tindakan Abraham yang tidak percaya, makanya dia melakukan itu. Dia bilang, Tuhan kan janji saya punya anak, kok nggak jadi-jadi? Ya udah, tak bikin sendiri. Lalu suatu ketika dia tengah malam
Dia termenung, Tuhan, kapan yang kau janjikan terjadi dalam hidupku? Tuhan ngomong kepada Abraham, coba kamu jalan ke depan rumah. Dia jalan. Coba lihat ke atas. Dia bilang, udah Tuhan, kamu lihat apa di atas? Bintang Tuhan. Coba hitung bintang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak kehitung Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, seperti itulah banyaknya keturunanmu nanti. Saat dia dengar itu, Abraham bilang, yes! Dia langsung lari ke rumah. Dan dia bilang, aku percaya. Tuhan bilang, Abraham, karena kamu percaya, aku memperhitungkan kepercayaanmu menjadi kebenaran. Artinya sejak kamu percaya itulah kamu aku jadikan orang benar. Berarti selama ini Abraham tidak percaya. Begitu dia lihat dan Tuhan berbicara, dia berkata, yes! Kalau saudara belum seperti itu, yes! Nah, saudara belum percaya itu. Iya. Orang kalau dengar Injil, kalau dia belum bilang, yes! Nah, itu udah tahu. Tapi kalau bilang, kalau cuma, itu belum percaya.